Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Meskipun kami masih ibadah secara online, namun kami percaya kehadiran Tuhan tetap boleh kami rasakan ya Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat firman yang kami akan renungkan bersama-sama. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya untuk boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Kami berdoa, kami menaikkan syukur kami demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 23, ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 23, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, supaya mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, ia dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk ke dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang berbagai setiap kita yang membaca dan merenungkan bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih mengingat khotbah Pendeta Philip pada minggu yang lalu, saudara, dalam khotbahnya Pendeta Philip mengingatkan kepada kita bahwa agar kita menjadi pribadi yang otentik atau menjadi komunitas atau pribadi yang otentik, itu dimulai ketika kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, seperti apapun kelemahan dan keterbatasan masing-masing tanpa menghakimi. Atau pribadi dan komunitas yang otentik itu dimulai dari penerimaan satu dengan yang lain. Seberapapun kelemahan, kekurangan masing-masing tanpa penghakiman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, penerimaan yang kita lakukan, saudara, adalah
Satu penerimaan yang didasarkan kepada penerimaan Kristus terhadap kita. Kita masih ingat misalnya Pak Philip juga mengkhotbahkan tentang bagaimana ketika seseorang perempuan yang kedapatan berzina lalu dibawa oleh para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Lalu Tuhan mengatakan begini kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak berdosa, kamulah yang pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan itu. So, dalam bagian ini Tuhan menunjukkan bahwa dia menerima keberadaan perempuan yang didapati berdosa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga sebetulnya adalah orang-orang yang berdosa, bukan? Kita adalah orang-orang yang tidak layak, yang harusnya dihukum oleh murka Tuhan. Tapi dengan kasih yang besar, Tuhan menerima kita apa adanya dan mengajak kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana kemudian Kristus itu menerima kita apa adanya. Sebagaimana ia menerima seorang perempuan yang kedapatan berzina itu yang dibawa oleh orang-orang Farisi untuk kemudian dihakimi oleh Tuhan Yesus. Tapi Kristus tidak menghakimi dia, melainkan Kristus menerima dia apa adanya. Baru saudara, setelah penerimaan itu Tuhan mengatakan kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, penerimaan Kristus kepada kita ya juga demikian adanya. Sebagaimana ia menerima perempuan yang berdosa itu apa adanya, Kristus pun juga menerima kita apa adanya. Tapi yang menarik saudara adalah bahwa Kristus tidak hanya berhenti pada penerimaan saja, tapi juga dia ingin menguduskan kita. Saudara, Kristus itu tidak hanya ingin menerima kita, tetapi juga ketika dia telah menerima kita, dia pun juga ingin menguduskan kita. Saudara, artinya Allah dalam karya Roh Kudus akan terus menerus menguduskan kita, membentuk kita menjadi serupa dengannya. Dan Allah menguduskan serta membentuk kita di dalam komunitas orang-orang percaya. Saudara, artinya bahwa komunitas orang percaya itu adalah satu tempat atau wadah di mana Allah hendak mengerjakan karya pengudusannya dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, maka dari itulah kemudian komunitas orang percaya itu harus menjadi komunitas yang penuh dengan penerimaan. Tetapi tidak hanya berhenti kepada penerimaan, melainkan juga pengudusan. Dalam komunitas kita semakin dikuduskan, semakin dibentuk, semakin diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Sudah artinya ada proses pembentukan, transformasi yang terus menerus yang Allah ingin kerjakan dalam diri kita melalui komunitas di mana kita berada. Setelah maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa komunitas kita harusnya komunitas yang penuh dengan penerimaan satu dengan yang lain, tapi tidak hanya berhenti kepada penerimaan, melainkan juga terjadi satu proses pengudusan di dalamnya. Saudara sekalian, artinya saudara, komunitas orang percaya atau komunitas di mana kita berada, itu harusnya terjadi dua hal ini, yaitu ada penerimaan di sana, ada acceptance, dan juga ada pengudusan, sanctification. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah saudara, sudahkah komunitas kita, sudahkah persekutuan di mana kita berada, atau sudahkah diri kita saudara menjadi pribadi-pribadi yang bisa menerima orang lain, komunitas yang dapat menerima orang lain apa adanya dalam persekutuan di mana kita berada.
Dan sudahkah dalam persekutuan kita bersama-sama mengerjakan pengudusan, saling membentuk, saling mengoreksi, saling menerima dan juga mengubahkan satu dengan yang lain dengan pimpinan Tuhan tentunya. Bapak Ibu sekalian, tentu saudara, hal ini bukanlah perkara yang mudah ya. Saudara, kita sulit sekali menerima kekurangan, kelemahan, atau bahkan mungkin kegagalan orang lain. Misalnya ketika ada orang yang sulit begitu ya, ketika ada orang yang tidak mudah, orang yang kita anggap sulit untuk kita bisa berelasi dengannya, sering kita cenderung untuk kemudian sulit menerima mereka dalam komunitas di mana kita berada. Tapi saudara, melalui firman Tuhan kita sudah diingatkan bahwa penerimaan ya, dan juga pengudusan adalah dua hal yang mestinya terjadi dalam kehidupan komunitas atau persekutuan di mana kita berada. Saudara, pengudusan yang dimaksudkan saudara bukanlah proses yang instan ya. Artinya saudara, ketika ada orang yang kita terima dalam persekutuan kita, tidak mungkin serta-merta orang itu tiba-tiba langsung berubah drastis begitu ya. Langsung menjadi pribadi yang baik. Ini butuh proses yang panjang, bahkan mungkin saudara makan waktu yang lama. Tetapi di dalam situlah kemudian harusnya terjadi proses pengudusan, pembentukan dari hari ke hari, waktu demi waktu. Saudara, pengudusan bukan berarti bahwa kita menjadi pribadi yang mungkin seperti malaikat begitu ya, atau seperti orang suci begitu. Bukan saudara. Pengudusan berarti di mana kita mau taat terhadap pembentukan Tuhan, taat terhadap apa yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita melalui komunitas atau persekutuan di mana kita berada. Bapak yang dikasihi Tuhan, sebuah hal yang penting untuk kita ingat saudara adalah bahwa pentingnya sebuah penerimaan saudara dalam komunitas, saudara, bukan hanya agar terjadi proses pengudusan. Sekali lagi saudara, bahwa pentingnya penerimaan dalam persekutuan orang percaya, saudara, bukan hanya agar terjadi proses pengudusan, tapi juga menghindarkan kita, pribadi-pribadi di dalam komunitas, agar kita tidak terjatuh atau terjebak dalam berbagai kepalsuan dan kepura-puraan, bahkan kemunafikan. Saudara, artinya penerimaan itu penting sekali, saudara. Dengan penerimaan itu kita akan masuk ke langkah berikutnya, pengudusan. Tapi bukan cuma sekedar itu. Penerimaan juga kemudian membuat kita, ya, membuat orang-orang itu tidak terjatuh atau terjebak di dalam kehidupan yang palsu, penuh kepura-puraan, dan juga penuh dengan kemunafikan. Sebanyak orang dalam komunitas akhirnya kemudian memilih untuk hidup berpura-pura, hidup penuh topeng, hidup penuh kepalsuan, dan sebagainya. Menjadi pribadi yang tidak otentik. So, kenapa demikian? So, karena komunitas di mana ia berada tidak bisa menerima kelemahannya mungkin, kekurangannya, atau mungkin kegagalan yang dia hadapi. Yang ada adalah penghakiman mungkin, cibiran, atau ia dikucilkan oleh karena kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ia miliki. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu sekalian, ketiadaan penerimaan itu membuat orang melakukan berbagai upaya agar dapat diterima, termasuk melakukan kepalsuan, berpura-pura, memakai topeng, bahkan mereka kemudian menjadi orang yang munafik adanya. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita melihat lebih jauh dalam perikop yang tadi kita baca, kepura-puraan, kemunafikan, merupakan hal yang paling dibenci saudara oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur dengan sangat keras sekali kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hidup munafik saudara. Ia bahkan menyebut mereka dengan sebutan celakalah kamu, saudara. Ayat 13, 14 sampai ayat 19 berkali-kali Tuhan menyebutkan di mana ia kemudian menegur atau kemudian mengecam
kemunafikan orang-orang Farisi. Dan ayat 33, saudara, yang terkenal sekali. Tuhan menyebut mereka dengan sebutan, hai kamu keturunan ular beludak. Sebuah kalimat yang keras, yang tajam, yang ingin mengecam kehidupan daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Tuhan begitu marah kepada kehidupan yang mereka hidupi pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian melihat lebih jauh, saudara, sebetulnya apa sih itu kemunafikan? Saudara, dalam bahasa Yunani, saudara, kata yang diterjemahkan menjadi munafik dalam bagian ini, saudara, adalah kata hypocrites, saudara. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan hypocrite, saudara, hypocrite. Ini menunjukkan, saudara, adalah menunjuk kepada seseorang aktor, ya, yang sedang bermain peran di sebuah teater pada waktu itu. Atau seorang yang sedang bermain di sebuah panggung pementasan gitu, saudara. Dan biasanya mereka menggunakan topeng ketika mereka bermain peran, bermain acting begitu ya di sebuah teater. Nah, saudara, karakter yang mereka perankan atau kehidupan yang mereka perankan di dalam teater itu, saudara, adalah sesuai dengan karakter topeng mereka begitu. Bukan karakter atau kehidupan yang sebetulnya mereka. Mereka bisa berakting begitu sesuai dengan karakter topeng yang mereka pakai, saudara sekalian. Artinya, saudara, apa yang mereka perankan di sebuah teater itu sebetulnya berbeda sekali dengan kehidupan mereka yang sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat kata ini, saudara sekalian, kita memang mengerti bahwa ini adalah sebuah acting, begitu. Ini adalah sebuah hal yang wajar dalam sebuah drama atau sebuah teater, begitu ya. Tapi saudara, yang menjadi menarik adalah ketika Tuhan Yesus itu kemudian mengenakan istilah ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukan ketika mereka bermain teater di sebuah panggung, saudara, tetapi dalam kehidupan keseharian mereka, kehidupan agama mereka, kehidupan interaksi mereka dengan umat Israel yang lainnya. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka seakan-akan memakai topeng, menutupi sesuatu yang dalam diri mereka, dan menampilkan apa yang sebetulnya bukan diri mereka. Sehingga mereka kemudian disebut dengan orang-orang yang hipokrites itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kemudian Tuhan mengatakan pada mereka orang-orang munafik, setelah ini hal yang mengejutkan banyak orang pada waktu itu. Bagaimana mungkin tokoh agama, pemimpin religius pada waktu itu disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang bertopeng, orang-orang yang memakai topeng untuk menutupi diri mereka, yang apa yang mereka perlihatkan di luar sebetulnya bukanlah diri mereka yang sesungguhnya. Itu. Semoga Tuhan Yesus sangat mengecam, ya, membenci apa yang diperbuat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini berbicara mengenai hypocrite, saudara, bicara mengenai kemunafikan, hidup dalam topeng, hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kepura-puraan. Saudara, Kristus pun tidak berkenan, saudara. Ia pun juga mengecam ketika kita, ya, saya dan saudara sekalian, ketika kita sebagai umat Allah hidup dalam kemunafikan, itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, saudara, mengapa Kristus sangat membenci kemunafikan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, dan bahkan kita hari ini, saudara. Kenapa Tuhan begitu marah dan mengecam hal ini? Sebenarnya pertama, saudara sekalian, bahwa kemunafikan itu menghalangi pertobatan. Kemunafikan menghalangi repentance. Surah ayat ke-13 itu berbunyi demikian, saudara sekalian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sudah menarik ketika Tuhan mengatakan bahwa kemunafikan mereka, kehidupan mereka itu, kepalsuan hidup mereka itu justru menghalang-halangi ada orang-orang yang ingin berusaha masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hidupi, apa yang mereka perbuat, bukannya membuat orang lain menjadi lebih mudah masuk ke dalam kerajaan Allah, justru mereka menghalang-halangi dengan kehidupan mereka, dengan segala hal begitu ya. Membuat orang susah masuk ke dalam kerajaan Allah itu, saudara. Dan karena mereka tidak masuk, maka mereka pun juga menghalangi orang-orang seperti demikian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menarik kalau kita membaca, saudara. Kalau kita tadi melihat bahwa mereka atau orang-orang Farisi seperti menutup pintu, saudara. Kata menutup, saudara, menggunakan kata kleo, ya. Atau saudara kita bisa melihat istilah ini seperti mengunci pintu, saudara ya, atau menutup pintu, atau mungkin kalau kita diterjemahkan ke Inggris, saudara ya, kalau kita punya komputer, saudara, kita tahu bahwa ada kata shutdown, gitu ya, mematikan komputer, gitu. Saudara, jadi kalau kita mencoba menggambarkan, saudara ya, jadi apa yang diperbuat oleh orang-orang Farisi waktu itu, apa yang mereka lakukan, saudara, mereka seperti mengunci pintu, mereka seperti menutup pintu rapat-rapat, sehingga orang lain tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terus kalian, apakah kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apakah kita bisa membuat orang lebih mudah untuk mengenal Kristus, lebih mudah untuk menerima keselamatan, lebih mudah untuk mereka bertobat, lebih mudah untuk mereka percaya Tuhan, atau sebaliknya, saudara. Kemunafikan hidup kita, cara kita bersikap, cara kita berperilaku justru kita seperti menutup pintu bagi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk masuk dalam keselamatan yang kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemunafikan hidup kita, saudara, itu bisa berdampak sangat fatal kepada orang lain. Kita menghalangi mereka untuk mereka tidak bisa mengenal Kristus, untuk mereka tidak dapat menerima keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, kita mungkin di gereja memuji Tuhan. Kita mungkin saudara berkalung salib di kalung kita. Kita mungkin saudara menghiasi hidup kita seolah-olah kita orang Kristen yang taat. Tapi sebetulnya saudara, kehidupan kita penuh dengan kemunafikan. Saudara, ketika orang melihat hidup kita yang seperti demikian, saudara, kita seperti menutup pintu bagi mereka untuk percaya Tuhan. So, kenapa ada banyak orang susah untuk percaya Kristus? Kenapa banyak orang susah untuk menjadi pengikut Kristus? So, karena ada banyak orang-orang Kristen, kehidupan mereka berbeda ketika di gereja dan di luar gereja. Kehidupan mereka ketika di gereja dan di dunia usaha. Atau kehidupan mereka di gereja dengan di keluarga mereka. Banyak keluarga tidak mudah percaya Tuhan karena melihat keluarga mereka yang Kristen tidak menunjukkan kehidupan yang menjadi berkat bagi mereka. Kemunafikan membuat kita, Bapak Ibu sekalian, bisa menutup kesempatan orang lain untuk berjumpa dengan Kristus. Maka kita perlu menjadi orang Kristen yang otentik, saudara. Menjadi orang Kristen yang apa adanya. Saudara, kita mungkin punya kelemahan betul, saudara. Tetapi kita jujur bahwa kita rindu untuk diubahkan, dikuduskan dari hari ke hari. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kenapa Kristus begitu marah mengecam kemunafikan orang-orang Farisi pada waktu itu?
Saudara, karena kemunafikan itu menghalangi pertumbuhan atau perubahan hidup. Saudara, ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara, kita membayangkan saudara, ayat ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana orang-orang Farisi mereka digambarkan berusaha supaya ada orang-orang menjadi penganut agama mereka. Bahkan demi satu orang mereka rela mengarungi lautan, menjelajah daratan demi satu orang itu untuk menjadi penganut agama mereka. Tapi setelah orang ini masuk menjadi agama mereka, kehidupan mereka justru bukannya bisa membimbing mereka, bukannya berdampak baik terhadap pertumbuhan kerohanian mereka. Justru kehidupan ahli-ahli Taurat menjadi batu sandungan sehingga orang yang bertobat itu tidak bertumbuh, bahkan menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Bapak dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting sekali saudara bagi kita. Saudara, kehidupan kita saudara bukan hanya tentang diri kita dengan Tuhan, bukan tentang masalah pribadi kita saudara, tetapi kehidupan kita sebagai umat Allah sudah punya dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bayangkan kalau ada satu orang begitu saudara, yang ada orang yang setelah didoakan bertahun-tahun, puluhan tahun saudara, dia mungkin menolak menjadi orang Kristen, menolak untuk percaya Tuhan. Didoakan sekian tahun mungkin oleh keluarganya, saudara, mungkin saudara ya. Dan satu waktu setelah sekian lama dia menjadi orang percaya dan ke gereja, bertemu dengan teman-teman di gereja yang lain. Ketika dia ketemu dengan orang-orang gereja, saudara, seandainya dia melihat ada orang-orang di gereja yang hidup penuh dengan kemunafikan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang ini, saudara? Saya menduga dia bukannya makin rindu menjadi orang Kristen, saudara. Dia justru akan undur. Dan kemudian dia menjadi orang yang lebih jahat dari sebelumnya. Dia mungkin bisa berkesimpulan, untuk apa menjadi orang Kristen? Orang Kristen tidak jauh lebih baik daripada saya yang bukan Kristen. Mendingan saya tidak perlu menjadi Kristen, tapi saya bisa lebih hidup jauh lebih baik, lebih benar daripada mereka. So sekalian, kehidupan kita bisa berdampak kepada pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan karakter orang-orang di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Saudara sekalian, bayangkan saudara, ketika terjadi dalam komunitas. Saya ada sebuah kelompok share saudara ya. Kita mungkin sedang mendoakan si A, si B untuk bisa masuk dalam kelompok share kita, masuk ke gereja kita. Tetapi seandainya saudara sekalian, dalam persekutuan kita ya, ada orang-orang seperti demikian yang hidupnya bertopeng, hidup penuh kemunafikan. Saudara, kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang yang masuk itu, saudara? Itu saya berdoa supaya Tuhan beranugerah bagi kita, saudara sekalian. Kita menjadi pribadi-pribadi yang otentik, yang apa adanya, saudara. Tetapi kita juga perlu untuk memberi diri kita untuk siap dikoreksi, dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi komunitas yang penuh dengan penerimaan, kita kemudian dikuduskan dari hari ke hari, dibentuk ada hari ke hari. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi, menjadi komunitas membuat orang bisa bertobat kenal Tuhan. Bahkan membuat orang yang masuk dalam persekutuan kita, mereka bertumbuh. Mereka menjadi orang yang hidup makin hari, makin serupa dengan Tuhan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa komunitas kita harus menjadi komunitas yang acceptance. Komunitas yang bisa menerima satu dengan yang lain. Sebagaimanapun kelemahan dan kekurangan mereka. Tapi kita nggak berhenti di situ, saudara.
kita melangkah lebih jauh. Di mana kita menjadi komunitas kemudian yang membuat orang bisa bertobat. Sebelum mereka bisa bertobat, kita perlu menerima mereka, saudara. Lalu setelah mereka bertobat dan masuk dalam persekutuan di mana kita berada, kita kemudian menjadi komunitas yang saling menguduskan, yang saling membentuk, yang saling mengoreksi satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, saudara. Sehingga ketika kita bertumbuh, ketika orang masuk dalam persekutuan kita, mereka pun juga mengalami pertumbuhan yang serupa. Dan akhirnya, saudara sekalian, terjadi transformasi, baik dalam kehidupan pribadi, komunitas kita, bahkan gereja kita secara keseluruhan. Saudara, ketika ada penerimaan, ada pertobatan, ada pengudusan, disitulah ada pertumbuhan, ada perubahan, sehingga kehidupan kita, pribadi, komunitas, dan gereja kita boleh berdampak bagi dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya memberkati setiap komunitas di mana kita berada, setiap pribadi lepas pribadi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, kami boleh mendengar Engkau menyapa kami lewat firman. Kami diingatkan ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menerima kami apa adanya. Dan Engkau juga menguduskan kami ya Tuhan. Dan Engkau kemudian membuat kami bertumbuh hari ke hari. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami pun rindu hal yang serupa terjadi dalam kehidupan seluruh komunitas, kelompok-kelompok share, seluruh jemaat kami ya Tuhan. Kami bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kami boleh menjadi komunitas-komunitas yang dapat membuat orang bisa bertobat terima Kristus. Dan kami rindu juga di dalam persekutuan kami ya Tuhan, ada pengudusan. Kami dibentuk, diubahkan oleh Roh Kudus melalui rekan-rekan, teman-teman yang mengingatkan, yang menegur, yang membuat kami bisa makin hari makin lebih baik ya Tuhan. Dan akhirnya kami bisa bertumbuh, baik sebagai individu, secara pribadi dengan Tuhan, maupun juga dalam komunitas di mana kami berada. Sehingga akhirnya ya Tuhan, komunitas kami, gereja kami, setiap kami pribadi lepas pribadi, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.